Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan nasib honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya Bapak Ibu bekerja tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan, yaitu terkait dengan harapan 2,3 juta tenaga honorer yang terakomodir di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tentunya ini adalah pembahasan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang seterusnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, terkait dengan revisi undang-undang, di sini disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardigaus, bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beri jaminan kepada 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI di sini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gus Pardigaus, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN memperjelas status tenaga honorer. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, tenaga honorer yang manakah yang diperjelas terkait dengan apa yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang ASN ini? Nah, tentunya meliputi semua honorer yang ada di wilayah Republik Indonesia, yang diutamakan adalah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Sehingga para tenaga honorer ini dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. Gus Pardigaus menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini disahkan nantinya. Nah, terkait dengan pengesahan Bapak Ibu, RUU ini nantinya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pada persidangan pada bulan Juli, yang mana disampaikan bahwa RUU pembahasannya diperpanjang sampai pada persidangan bulan berikutnya, yaitu pada persidangan pada Agustus ini. Nah, tentunya ini kita akan menunggu beberapa hari lagi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana pembahasan RUU, apakah benar disahkan pada persidangan di bulan Agustus ini. Disampaikan bahwa pada pertengahan bulan Agustus ini adalah masa persidangan lagi dan akan dibahas lagi mengenai RUU, dan katanya adalah menuju pada pengesahan. Sampai dikatakan bahwa pada persidangan berikut semoga RUU ini ketuk palu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jadi nantinya semua honorer non-ASN yang jumlahnya 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir. Apakah di ASN P3K full time atau P3K part time? Tentu ini adalah tergantung mekanisme yang diatur tersendiri oleh pemerintah. Mungkin ada syarat tertentu yang membedakan para honorer ini yang diangkat nantinya menjadi ASN, baik P3K full time atau P3K part time. Saya yakin secara pribadi bahwa ada ketentuan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah nantinya untuk mengakomodir tenaga honorer yang 2,3 juta jumlahnya. Tegasnya saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan KWP bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen,
yang bertema revisi Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer. Ini di ruang Media Center Nusantara 3 DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 1 Agustus 2023 minggu lalu. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, ini merupakan satu kabar gembira ya, karena memang semakin lama semakin mencuat terkait dengan pembahasan honorer, di mana pemerintah akan cetuskan satu kebijakan atau gebrakan baru, yaitu tanpa PHK massal dan semua honorer akan dialihkan menjadi ASN, baik posisi P3K full time, demikian dengan P3K part time. Sebagai informasi, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia katanya telah rampung dan akan segera dibawa dalam sidang paripurna terdekat. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa pada persidangan pada bulan Juli terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, berbagai masukan dan input terkait dengan apa dan bagaimana yang akan disahkan pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka pemerintah melalui Menteri Pan-RB melaksanakan beberapa kali uji publik sebelum masuk pada persidangan pada Agustus ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah 3 kali pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan uji publik terkait dengan studi kelayakan RUU ASN ini pada 3 universitas terkenal di Indonesia. Yang salah satunya adalah dari Universitas UNES, kemudian Universitas Negeri Padang, dan terakhir ini juga telah dilakukan uji publiknya di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia. Semua persoalan sudah dibicarakan. Katanya tinggal ketok palu. Mudah-mudahan masa sidang depan selesai kami rapat internal dapat segera menjadwalkan pleno pengesahan RUU ASN tutupnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang sudah lama kita nantikan terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, yang mana nanti setelah disahkan RUU ASN, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini, benar-benar membawa sukacita kepada seluruh honorer yang ada di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakinnya begitu karena memang ini semakin lama, semakin genjot ini pembahasan terkait dengan RUU ASN, sampai dijelaskan bahwa pada persidangan terdekat, yaitu pada persidangan pertengahan bulan Agustus ini, akan diatur tersendiri jadwal pengesahan RUU ASN. Semoga apa yang menjadi harapan para honorer, demikian dengan para P3K dan ASN yang telah tertuang di dalam RUU ASN, segera disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.